Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil matsal hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallama min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallama min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallama masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanalu khaira wa fira amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-Fatihata ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihil kiram wa ila jami'i arwahi muallifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan ila muallifi hadzal kitab Riyadhus Shalihin al-Imam al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana
wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Hadratul Mukarramin yang sangat kami hormati, kami muliakan, kami banggakan para asatidzah, para guru, para hujjaz, semua yang hadir pada kesempatan kali ini, juga DKM Masjid Ulia Al-Mashkiri beserta seluruh jajarannya, serta para jamaah pengajian malam Ahad rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah, taufik, inayah, juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian berupa segala bentuk kenikmatan yang kita rasakan, khusus nikmatul iman dan nikmatul Islam. Juga nikmat lain berupa sehat, afiat, panjang umur, dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, yang mana atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan, hidayah, taufik, dan inayah yang Allah limpahkan pada kita, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mampu melangkahkan kaki dari tempat kita, dari rumah kita masing-masing untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, sholat maghrib dengan berjamaah dan juga dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk amal solih yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang mana kemanfaatannya, hasilnya dapat kita raih, dapat kita petik di kemudian hari, insya Allah. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat pula sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya. Mudah-mudahan keberkahan sholawat sampai kepada kita sekalian umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah Masjid Ulia Al-Mashkiri sekalian, yang pertama menyampaikan salam dari guru kita sekalian, Ustadz Ruston Nawawi, yang pada petang kali ini, sore kali ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena kita tahu bahwa insya Allah beliau besok itu punya acara, punya hajat. Jadi dari mulai siang tadi, sore menjelang sore itu ada, jadi sudah agak repot, ada beberapa orang yang berkunjung hadir ke kediaman beliau, yang mana yang besoknya nggak bisa nih gitu. Ada Ustadz Sayuti tadi sore-sore udah hadir sama Ustadz Syukron, Ustadz Haji Atoilah udah, yang besoknya kemungkinan mereka tidak bisa hadir jadi pada hadir. Jadi Ustadz Ruston Nawawi tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semuanya, siapapun, Ustadz Ruston, Ustadz Suyuti, Ustadz Syukron, siapapun, kita doakan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, keluarganya, ilmunya untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang adab ya, bab adab ya, adab makan, betul ya, masih adab makan. Begitu hebatnya agama Islam sampai hal yang kita anggap biasa yang dilakukan bahkan oleh manusia pada umumnya, ya seluruhnya lah gitu, bahkan hewan juga, yaitu makan.
Kan manusia butuh makan ya? Butuh. Manusia butuh makan? Butuh. Tapi kenapa hal yang begitu dibutuhkan oleh manusia seperti makan tidak menjadi suatu hal yang wajib bagi manusia? Hukumnya makan itu apa? Mubah. Walaupun pada surah Al-A'raf ayat berapa ya? Ayat 31 kalau nggak salah. Wakulu washrobu, menggunakan perintah, kata perintah, tetapi perintah itu semata-mata bukan suatu kewajiban. Beda dengan ibadah, sholat, zakat, puasa. Nah, itu adalah suatu hal yang sepertinya dalam kasat mata, dalam panca indera manusia, ya, tidak dibutuhkan oleh fisik, tetapi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti nilainya lebih bermanfaat dari sekedar apa? Makan. Kalau makan punya manfaat? Ada manfaat. Makanya dibolehkan, bahkan makan itu dari hukumnya mubah itu bisa naik ke hukumnya apa? Wajib, bisa jadi makruh, sunnah, bisa jadi haram. Kita nggak mau makan, males, tapi nggak kuat ibadah. Kalau nggak makan, nggak ada tenaga buat ibadah, maka makannya jadi apa? Wajib, gitu. Artinya dengan makan ini ibadah yang memang nyata-nyata manusia punya tugas untuk itu. Coba bayangkan kalau manusia diwajibkan makan, nggak diwajibkan makan aja, kerjaannya apa? Makan. Sehari berapa kali makan? Minimal 3 kali katanya. Apalagi musim hajatan. Kita kondangan pagi-pagi ke rumah Ustaz Ruston Nawawi, wah disuruh makan. Jam 10 kondangan lagi kemana, ke rumah teman, mindo. Ini mah bukan makan, mindo kita. Kalau bahasa Keranggan bukan mindo, apa? Ngewadang. Kalau ngewadang itu makan yang kedua kalinya setelah makan, jadi itu makan lagi gitu, ngewadang. Kalau orang Betawi mah bilangnya apa? Mindo. Kalau orang Keranggan ngawadang. Ngawadang itu bukan makan doang, tapi makan setelah dia pada jam makan itu padahal udah makan lagi, ngawadang. Makanya kalau orang Keranggan ditanya makan, bukan makan, ini mah ngawadang. Jadi makan yang bukan suatu kewajiban saja, manusia itu kerjaannya apa? Makan mulu. Coba kita dalam hidup sehari, ritual, macam-macam ritual ibadah yang kita lakukan dengan macam-macam makanan yang kita masukkan, banyakan mana kira-kira? Banyakan makanan. Ibadah mah paling itu aja. Sholat, puasa, sedekah, udah. Sholat, puasa, sedekah, udah. Apalagi nolong orang lah gitu palingan. Senyum, ya sedekah, senyum juga. Tapi kalau makan tempe, tahu, ayam, tempe, tahu, ayam, pagi ayam, sore ayam juga kita bilang pagi kan udah ayam, masa sore ayam? Nah, artinya ibadah yang begitu luar biasa diwajibkan kepada setiap manusia, bahkan itu menjadi tugas utama manusia di bumi, pasti punya nilai manfaat yang lebih besar dari sekedar urusan makan yang hanya nilainya adalah mubah. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Tetapi dalam makan itu Islam punya aturan. Allah mengatur, ada etikanya. Dari ayat wa kulu washrobu wala tusrifu saja itu sudah etika. Aturannya tuh, aturan mainnya begitu. Wala
100.000. Maka dalam bab ini adab tentang makan, etika yang harus dijaga ketika makan dan ketika minum. Kemarin sudah hadis yang pertama, wakul biyaminika wakul mimma yalika, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di depanmu, yang ada di dekatmu. Dan kita mah kalau tahlil jarang orang kalau tahlil duduknya lesehan, makanannya di sono ngerogoh, kita mau ke sono. Adabnya, etikanya apa? Makan aja yang ada di depan duren, makan duren, nggak usah ngejar segala pisang. Yang ada di depan donat, makan donat, nggak usah segala nyari cucur di sana jauh, rondang kita diambil, kurang sopan. Etikanya kata Nabi, wakul mimma yalika, makanlah apa yang ada di dekatmu. Termasuk itu pelajaran daripada qanaat. Wakul mimma yalika itu bukan hanya sekedar lafziyah, makanlah apa yang ada di dekatmu, tetapi makanlah apa yang ada di hadapan. Gak usah cari yang gak ada. Artinya kita harus qanaat dalam urusan makan. Qanaat, makan yang ada. Istri cuman masak rendang, udah makan. Cuman nggak usah pakai nanya, terinya kagak ada ini sama rebon, nggak usah. Wakul mimma yalika, kata Nabi, itu adabnya. Jadi kalau kita kagak punya adab sama istri masak rendang, apa tadi nanya, terinya nggak ada, ini masakin rendang minta teri lagi, besok masakin teri minta rendang lagi, kan jadi ribet urusan. Jadi adab itu perlu kita jaga, bukan saat makan wakul mimma yalika, tetapi makan pula dengan makanan yang ada, nggak usah cari yang nggak ada. Lagian juga zaman sekarang mah apa jadinya? Hemat, ya nggak? Istri masak nasi, cuman nasi liwet, jengkol, sambel, nggak usah nyari segala pakai ayam sama ikan, udah makan yang ada. Ya, jadi wakul mimma yalika, bisa makanlah apa yang ada di dekatmu dan makanlah makanan yang ada, artinya qanaat. Ada telur, makan telur. Kan kita mah mentang-mentang tukang dagang apa sekarang mah depan rumah kita. Ya GoFood, apalagi macam Shopee Food, gampang. Martabak, bang mesen martabak, malas jalan. Ada apa? Ada goreng terigu doang buat ngopi sekarang. Martabak lah mesen. Sayang makanannya. Ada apa? Goreng pisang doang katanya ini. Sama apa? Sama uli bakar. Aduh, sekali-kali pizza, gitu kan. Wah, gampang kan. Terus kemarin dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala fa inna siya ayyadhkurasmallahi ta'ala fi awalihi falyakul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau kita makan itu setidak-tidaknya sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa maka jangan sampai kagak nyebut, sebut di tengah-tengah juga dengan perkataan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Soalnya kalau kita makan nggak pakai nyebut nama, kata Nabi dalam hadis yang ketiga tuh, kita masuk rumah tidak menyebut nama Allah, tidak ingat kepada Allah, makan tidak ingat kepada Allah, maka setan akan menyertai. Masuk rumah setan ngikutin, makan setan ikut makan. Kalau masuk rumah gimana? Baca, kalau ada orang di dalam, assalamualaikum
Kalau nggak ada orang di dalam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sebut nama Allah. Ya, kita kan bepergian nih, habis pulang kampung, habis jalan-jalan, yang habis liburan aja, rumah kosong, pada gelap. Wah, sarang nih. Masuk tetap bacakan salam, tapi salamnya assalamu alaina, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahis, dan keselamatan bagi hamba-hamba yang sholih. Jadi kita nggak ngucapin selamat kepada siapa? Setan yang jahat, kecuali setannya di dalamnya adalah soleh. Ada, emang ada setan yang soleh. Kalau manusia mah pasti, apalagi namanya soleh, udah soleh itu. Gitu ya. Tapi enggak sedikit yang namanya soleh kelakuannya salah. Namanya soleh kelakuannya salah. Nah, sekarang hadis keempat, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aidina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadu ayadahu wa inna hadarna ma'ahu marrotan to'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'u fadhahabat litadu ayadaha fit to'am fa'akhoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha thumma ja'a a'rabiyun ka'annama yudfa' fa'akhoda biyadihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu ta'ama alla yuzkara rasmullahi ta'ala alaihi wa innahu ja'a bihadhil jariyati liyastahilla biha fa'akhadtu biyadiha faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi fa'akhadtu biyadihi walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadayhi ma thumma dzakara rasmallahi ta'ala wa akala. Jadi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau ini bercerita ketika makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak berani meletakkan tangannya untuk makan alias mengambil makanan duluan sebelum Nabi yang memulai. Dan Nabi tidak pernah memulai memakan makanan kecuali Nabi berdoa atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak pernah makan kecuali menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak pernah minum kecuali sebelumnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata satu ketika, kata Hudzaifah nih, ada seorang wanita yang sangat tergesa-gesa. Tahu-tahu dia langsung apa? Ngambil tuh makanan. Ada yang mendorong dia, entah bagaimana, seolah-olah ada yang mendorong dia, tahu-tahu dia langsung ngambil. Terus oleh Nabi ketika dia mau ngambil, diapakan tangannya? Bukan dihempas. Kalau Nabi nggak mungkin nggak mungkin sama sahabat itu, nggak mungkin kasar, lembut Nabi itu. Dan kalau kita mah ya sama teman nih, sama teman yang guru belum duluan, ada teman yang mau nyomot sama teman yang lain, udah seru songong kan gitu. Tapi kalau Nabi mah enggak. Nabi mah lembut, diambil tangannya, ditahan sama Nabi. Datang lagi orang apa? Orang Badui, orang kampung, nggak tahu, disebut orang kampung karena nggak tahu adab nih. Ngambil aja duluan, dihempaskan lagi oleh Nabi.
Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitona yastahilu ta'ama alla yadhkurasmullahi ta'ala alaih. Sesungguhnya setan akan merebut makanan yang mana makanan itu tidak dibacakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, kenapa Nabi mengambil tangan si perempuan tadi yang tergesa-gesa ingin mengambil? Bukan Nabi mau mempermalukan, tetapi Nabi melihat ketika perempuan itu mau mengambil makanan, setan ikut ngambil, diambillah tangannya sehingga setan itu. Sama hal yang demikian terjadi pada orang Baduy ketika orang Baduy itu mau ngambil, belum menyebut nama Allah, belum baca bismillah, belum baca doa, tangannya diambil oleh Nabi. Karena apa? Setan ikut pada tangan orang Baduy. Tuh, kata Nabi Muhammad SAW, faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Dia datang setan tangannya untuk merebut makanan dari orang Arabah, fa'akhadtu biyadihi, kemudian aku ambil dengan tangan si orang Arab. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Sesungguhnya tangan setan aku pegang bersama kedua tangan orang ini. Jadi tangan setan itu aku pegang bersama kedua orang ini. Artinya tangan setan itu enggak ini tangan orang Baduy dan perempuan, ini setan enggak, tapi tangannya bareng sama tangan si orang yang enggak nyebut nama bismillah. Jadi kita nggak bisa berdalih dengan gini, saya mah baca bismillah, setan makan ngambil yang ono, kita mengambil yang ini, nggak bisa. Karena setan itu, kata Nabi, tangannya itu bersama dengan tangan kedua orang yang tadi nggak baca bismillah. Artinya bareng di situ. Dimakan. Gitu. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama tangan kedua orang ini. Setelah menyebut nama Allah, tsumma dzakara rasmallahi ta'ala wa akala. Tetapi setelah menyebut nama Allah, beliau baru memulai makan. Jadi hadis ini pelajarannya adalah yang pertama, bahwa ketika dihidangkan suatu makanan, etikanya ngikutin hadis yang pertama, bahwa kita itu harus makan biyaminik dengan tangan kanan. Kemudian makanlah mimma yalik, makan di yang ada makanan di dekat kita. Kemudian sebelum makan kita itu harus membaca bismillah. Ada lagi adab yang adab yang diajarkan dalam hadis ini, bahwa ketika dalam perkumpulan ada orang yang kita anggap terhormat, lebih mulia. Kalau ada kita makan sama orang tua bareng-bareng, maka siapa yang harus didahulukan? Orang tua. Tadi Hudzaifah tidak berani mengambil makanan duluan sebelum Nabi mengambil. Kalau ada guru kita lagi kumpul nih, ayo makan dulu. Makan. Siapa yang harus didahulukan? Guru kita. Kalau ada misalkan ada kakak, ada adik lagi makan, biarkan kakak kita ajarkan yang lebih dulu mengambil. Tapi kadang-kadang kita orang tua, biarin kak, adik duluan yang ngambil, gitu ya. Yang lebih lebih di atasnya, lebih mulia. Entah itu karena usianya, karena keilmuannya, karena memang orang yang dianggap sepuh di situ dihormati. Jadi, dan setan itu secara makna di sini adalah mengambil makanan, bisa secara lafzi dia mengambil manfaat dari makanan yang kita makan, setan, atau secara maknawinya adalah
keberkahan dari makanan yang kita makan diambil oleh siapa? Setan. Berkahnya hilang, dicolong. Tapi bukan berarti setannya jahat dapat berkah. Artinya, jadi keberkahannya hilang dengan kita tidak menyebut nama Allah disertai makannya dengan oleh setan. Itu begitu. Itu hadis keempat. Wa an Umayyah bin Makhsyi sahabi radhiyallahu anhu qala, dari Umayyah bin Makhsyi, dia ini as-sahabi, seorang sahabat. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah falamma rafa'aha illa fihi qala bismillahi awwaluhu wa akhiruhu fadhahiqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tsumma qala ma zala syaitanu ya'kulu mahu falamma dzakara ismallahi istaqa'a ma fi batnihi. Jadi ini gambaran orang yang menipu setan. Yang menipu apa? Yang menipu setan. Ada dari Umayyah bin Makhsyi, beliau menceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk jalisan warojulun yakulu, kemudian ada seorang laki-laki makan, falam yusammillaha, tetapi makannya si seorang laki-laki tadi tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Tidak apa? Tidak baca bismillah, tidak baca doa. Ini gambaran kita kalau apa? Kalau lapar banget, ya, lapar banget, ngelihat makanan yang apa? Yang enak, ya, lihat siang-siang habis goes, mampir di saung, dihidangkan apa, nasi liwet, itu udah mulut udah banyak apanya? Air liurnya udah. Kayaknya baca bismillah lupa deh. Atau orang yang tergesa-gesa makan, saking apanya? Saking lapernya. Kebayang orang yang misalkan di tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat ziarah, biasanya Pak, bagi sedekahnya Pak, 3 hari belum makan. Kebayang itu, 3 hari belum makan. Kalau dikasih makanan langsung, tapi mintanya bukan makanan. Mintanya apa? Uang. Bagi sedekahnya Pak, 3 hari belum makan. Makanya Nabi itu menyarankan itu, makanlah sebelum lapar, sebelum kenyang. Berhentilah sebelum kenyang. Artinya makan itu harus teratur, dan itu baik untuk kesehatan, karena seburuk-buruk tempat yang diisi oleh manusia adalah perutnya. Kalau diisi banyak tuh perut, kagak ditaker, nggak diukur, malah jadi penyakit. Atau itu perut nggak diisinya diirit-irit. Sekarang mah makannya sesuap aja deh, sayang berasnya tinggal seliter, waktu masih ada 31 hari lagi. Wah, sesuap. Jadi apa juga? Penyakit juga. Artinya harus kadarnya itu harus pas, takarannya harus pas, terlalu banyak jangan. Bahkan cukuplah bagi manusia itu harusnya suapan yang dapat menegakkan
punggung belakang atau tulang belakang. Artinya makan itu secukupnya, cukup buat ibadah, cukup buat aktivitas, itu takarannya, ukurannya. Jangan sampai kekenyangan, jangan juga terlalu sedikit. Atau kalau dia mau banyakkan dikit, sisain buat apa? Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Dengan bentar lagi bulan apa? Bulan puasa. Sekarang udah bulan apa? Rajab. Udah kan ya? Hari ini belum masuk bulan Rajab ya? Hah? Hah? Masih? Bukan? Tanggal berapa sekarang di bulan? Besok berarti dong. Bulan Rajab. Kirain hari ini. Bulan Rajab. Kan puasa, kita kalau puasa balas dendam mulu, balas dendam. Makan. Lontong kita banyak ini. Udah kita potong-potong, udah mau maghrib nih. 10 menit lagi mau maghrib, lontong 3 udah potong-potong. Mau bakwan, sama tahu isi. Banjur sama apa? Siram sama apa? Sambal kacang. Itu belum makan, baru apa doang? Takjilul fitri itu baru menyegerakan untuk berbuka doang, istilahnya buat iftar doang, pembuka doang lah kita. Habis tarawih makan lagi. Wah, uyuhan kalau lagi tarawih itu nggak keluar lagi kan gitu. Jadi kalaupun kita mau lebih dari kecukupan sekedar tenaga, jangan sampai dihabisin perutnya untuk takaran makanan doang atau minum doang atau udara doang, tapi bagi 3 tuh perut. Sekira-kira enggak ngap, napasnya masih bisa. Ya, ada lagi katanya kalau yang suka ngerokok buat asap katanya gitu. Tuh, sisain tuh udara tuh. Jangan sampai berlebihan. Wa kulu washrabu walatus ribu, jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Konsep berlebihan itu maknanya bukan cuma dalam makanan, tetapi keseimbangan dalam hidup semuanya perlu. Istirahat harus seimbang, balance, seimbang. Nggak berlebihan. Makan harus seimbang, porsinya seimbang, aturannya seimbang. Nah, ketika siapa tadi Umayyah bin Mahsyi menceritakan suatu ketika Nabi melihat seorang yang makan belum baca bismillah, ya, falam yusamillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah, sampai makanan yang dimakan sama orang tadi itu tinggal sesuap lagi nih, belum baca bismillah, tinggal sesuap lagi. Dari awal belum baca bismillah sama sekali. Kemudian falamma rafa'aha illa fihi, ketika si pemuda tadi, orang tadi mau mengangkatkan tangan untuk disuapkan ke apa? Ke mulut, pemuda itu atau orang itu berkata bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dan Nabi menyaksikan orang tersebut melakukan itu. Apa yang terjadi pada Nabi? Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung tersenyum. Ngelihat setan ketipu. Wah, setan ketipu. Diprank setan. Ya. Kata Nabi, qala mazala syaitanu ya'kulu ma'ah. Setan enggak berhenti dari tadi ikut makan sama kamu. Sama siapa? Si orang yang tadi ikut makan dari suapan pertama sampai suapan hampir yang terakhir, yang tadi tinggal 1 suap lagi. Tetapi kata Nabi, falamma dzakarasmallahi istaqama fi batni, ketika si orang tadi mau menyuapkan, kan baca bismillahi awwaluhu wa akhiruh, maka setan itu langsung apa? Memuntahkan semua yang ada dalam isi perutnya. Agak jadi, setannya kenyang. Ditipu tuh setan sama orang yang tadi.
Tapi jangan sampai kita tergesa-gesa lupa baca bismillah, kata anaknya, "Bapak belum baca bismillah." Bapak mau nipu setan. Mau ngeprank apa? Mau ngeprank setan biar setannya muntah nanti makan. Gitu. Ya. Tuh, jadi baca bismillah itu sangat perlu bagi kita, selain untuk menjaga diri kita dari godaan dan gangguan setan, juga agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita nilainya berkah. Berkah itu bagaimana? Berkah itu makanan yang dimakan tenaganya mampu dan mau ngajak ibadah. Kan kita kalau maulid Nabi sampai malam, misal sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2 makan, habis itu nasi apa? Kebuli. Habis makan, alhamdulillah. Makanya membaca bismillah, alhamdulillah. Pas dibangunin subuh, misalnya, "Pak, subuh Pak, tar dulu nih Bapak, kenyang banget tadi malam jadi susah bangunnya." Itu berkahnya bisa hilang. Jadi makanan yang berkah itu makanan yang mampu dengan tenaga yang dihasilkan dari makanan tersebut mengajak kita semangat untuk melaksanakan ibadah. Kemana? Mau sholat di mana? Di masjid. Mau kemana? Mau ngaji di mana? Di masjid. Kenapa mau ngaji? Rajin banget, mumpung sehat, mumpung waras, mumpung masih punya tenaga tuh kayak gitu. Ngajaknya ngajak taat, bukan ngajak masih ya. Ngajak taat, makanan yang jadi berkah, dimakan jadi daging, dimakan jadi aliran darah yang sehat, pikirannya jernih, itu berkah dengan makan tersebut. Apalagi makanan yang kita sajikan untuk siapa? Untuk anak istri kita, anak istri kita jadi soleha, anak kita jadi rajin ngajinya, rajin sekolahnya, dapat nilai banyak, nilai bagus atau enggaknya belakangan. Tadi pada ngambil rapot sama kemarin tuh, nilai bagus sama enggaknya mah belakangan, relatif bagus sama enggaknya mah ya. Wa an Aisyah, berapa lagi nih? Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabi, faja'a a'rabiyun fa'akalahu bil luqmataini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu law samma lakafakum. Ketika Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan 6 orang sahabatnya, yaqulu ta'aman fi sitatin min ashabi, Nabi itu bersama dengan 6 orang sahabatnya sedang menyantap hidangan. Ketika Nabi bersama 6 orang sahabatnya itu sedang makan, datang siapa? Lagi-lagi orang Baduy yang tidak punya etika. Kemudian orang Baduy itu fa'akalahu bil luqmataini, makan cuman 2 suapan. Makan 2 suapan saja habis makanannya itu. 2 suapan sama siapa? Sama orang Baduy. Aduh, emang orang Baduy ya. Bukan Baduy yang ada di mana? Banten, bukan. Ini mah sebutan Nabi untuk orang-orang Arab yang agak jauh dari pusat kota, yang ya kita mah disebutnya apa ya kali ya, primitif apa gimana? Hah? Kampung ya? Kampungan.
primitif, nggak tahu etika, tapi udah kampungan nggak tahu etika. Kan kalau di Indonesia mah kalau orang kampung malah lebih apa? Lebih sopan, lebih menjunjung tinggi moral, adat, istiadat, ya. Kemudian adabnya. Malah orang yang di kota yang agak-agak apa? Agak-agak songong-songong. Iya. Kalau di zaman dulu mengatakan Baduy itu karena orang Baduy itu orang yang di kampung jauh dari perkotaan, juga adabnya sedikit. Makan langsung comot aja. Kencing di mana? Di masjid. Pernah kan orang siapa? Orang Baduy itu. Bukan orang Banten, tapi orang Baduy. Macam-macam orang Baduy itu. Tapi dari cerita orang-orang Baduy tersebut, jadi asbabnya adalah orang-orang Baduy ini muncullah hukum-hukum, kemudian apa? Muncullah hadis-hadis yang perlu kita ketahui dari situ. Nah, ini juga ketika orang Baduy datang di perkumpulan 6 orang Nabi bersama sahabatnya itu yang sedang makan, dimakan tuh makanan 2 kali suapan, habis tuh makanan. Coba bayangin, 6 orang hidangan, kan kalau kita ibaratnya 6 orang itu berarti 6 apa? 6 piring, 1 orang 1 piring misalkan. Orang Baduy datang, dimakan tuh 2 kali suapan, habis tuh makanan. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amma innahu lau sama lakafakum. Kalau kamu nyebut nama Allah aja, cukup ini makanan untuk berapa? Untuk yang sedang berkumpul ini. Ini karena dia dokoh banget urusan makanan, nggak ingat apa? Nggak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika makan langsung comot saja, ya, langsung ambil saja, maka makanan yang tadi dihidangkan untuk Nabi bersama 6 orang para sahabatnya habis. Kata Nabi, kalau seandainya ia tadi menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya ia tadi menyebut apa? Niscaya makanan ini cukup untuk kalian semua. Artinya yang makanan yang dimakan oleh orang Baduy itu cuma 2 suapan dia doang. Bisa ditafsirkan karena memang nyuapnya pakai apa? Bukan pakai 3 jari lagi udah. Orang Baduy. Bukan 5 jari. Udah kayak apa? Skop kali itu diambil gitu. Bisa jadi. Atau secara maknawinya keberkahannya sedikit. Kan pernah Nabi ketika siapa sahabat yang menghidangkan hidangan kepada Nabi cuman sedikit, yang dipanggil cuman Nabi dan beberapa orang saja, tapi Nabi malah manggil sahabat yang lain. Ketar-ketir tuh sahabat yang menghidangkan makanan untuk Nabi dan cuman beberapa orang sahabat, tetapi karena nilai keberkahan dari Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, diambil masih ada, diambil masih ada, diambil masih ada. Itu berkah. Itu kalau sama Nabi. Kalau orang Baduy karena gak nyebut nama Allah, ambil habis semua. Tuh pentingnya menjaga etika, adab, tata krama dalam hal kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam bab ini adalah urusan makan, agar makanan yang masuk ke dalam diri kita ini menjadi suatu keberkahan yang bisa tenaganya bisa diajak untuk melaksanakan taat, kuat untuk melaksanakan ibadah. Tuh hadis yang keempat tadi menjelaskan bahwa kalau makan harus memulai dengan ucapan malah mendahulukan siapa yang lebih terhormat atau yang lebih mulia. Kemudian makan itu jangan tergesa-gesa. Hadis nomor kelimanya menceritakan bahwa kalau makan di tengah-tengah kita nggak bisa baca basmalah, lupa baca basmalah, walaupun sesuap lagi bacalah bismillahi awaluhu wa akhiruh, karena itu akan membuat
apa yang dimakan oleh setan yang menyertai kita dimuntahkan. Dan keenam juga sama, nilai keberkahan daripada makanan yang dihidangkan dengan basmalah atau dengan baca menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah mah bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah atau biasanya gimana doanya? Allahumma barik. Itu juga ingat menyebut nama Allahumma. Wahai Allah, barik lana. Berkahilah kami fima rozaqtana atas rezeki yang kau berikan pada rezeki yang kau berikan kepada kami. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada petang kali ini sampai hadis nomor 6. Mudah-mudahan nanti untuk lebih sempurnanya bisa dilanjutkan atau diulang kembali oleh Ustadz Ruston. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian, dan kita senantiasa bisa mengamalkan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita pelajari pada kitab Riyadhus Shalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.